Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 7 dimanapun kalian berada. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang himpunan, ya. Mulai dari konsep himpunan, kalian bisa dibuka halaman 119 ya di buku paket. Halaman 113 di buku paket, ya. Nah, kita pelajari mulai dari konsep himpunan. Himpunan itu apa? Nah, himpunan dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan dipandangkan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Jadi kalau di sekolah ya, himpunan itu kayak kumpulan siswa kelas 7A, kumpulan siswa kelas 7B, kumpulan siswa kelas 7C, ya. Itu bisa dikatakan himpunan, ya, himpunan siswa kelas 7B, himpunan siswa kelas 7C, himpunan siswa kelas 7E. Nah, itu bisa dinamakan himpunan. Kemudian himpunan dibedakan menjadi dua, ya. Jadi ada yang kumpulan termasuk himpunan, ada yang kumpulan yang bukan himpunan. Nah, kumpulan yang termasuk himpunan ini ada siswa laki-laki pada bulan Agustus, lahir pada bulan Agustus. Nah, terus ada kumpulan siswa laki-laki, kumpulan buah-buahan, ya. Terus ada kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali huruf S, ada ya, Surabaya, Semarang. Kumpulan binatang yang berkaki dua, ada ya, ada ayam, bebek. Kumpulan negara di Asia Tenggara, nah, ada ya, Indonesia, Malaysia. Nah, kemudian ini kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Kok bisa bukan himpunan? Kenapa? Ya, karena tidak didefinisikan dengan jelas. Misalnya nih, kumpulan kota-kota besar. Kota besar itu apa aja? Kan kita tidak jelas ya. Orang bisa mengatakan Temanggung itu besar, tapi orang Jakarta pasti mengatakan Temanggung itu kecil, ya kan? Nah, jadi relatif, ya, tidak didefinisikan dengan jelas. Makanya disebut bukan himpunan. Terus ini kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, orang kaya ya relatif juga ya. Kadang di desa itu bisa dipandang kaya, tapi kalau di kota itu seperti orang biasa ya. Terus kumpulan siswa yang pandai. Nah, pandai juga relatif, tidak jelas. Ada yang pandai matematika, kemudian ada yang pandai fisika, ada yang pandai IPA, ada yang pandai IPS, nah tidak jelas. Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia, nah, yang tinggi itu yang seperti apa? Ada yang bilang Sumbing itu tinggi, ya. Tapi yang pernah naik ke gunung tertinggi di dunia, bilangnya Sumbing pasti kecil. Ada yang bilang Gunung Andong itu tinggi. Tapi kalau yang seringnya naik ke Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, pasti akan bilang Gunung Andong itu kecil, nah, ya kan? Ya, ini gunung itu relatif, makanya ini apa merupakan bukan himpunan. Nah, terus ini kumpulan pelajar yang disenangi siswa, kumpulan makanan yang lezat itu relatif ya. Ada yang bilang bakso itu enak, tapi ada yang bilang mie ayam lebih enak, nah, kan relatif ini yang lezat yang mana kan beda. Ada yang bilang mie goreng lebih lezat, nah, beda-beda. Jadi kalau tidak jelas, nah maka termasuk bukan himpunan. Tapi kalau didefinisikan jelas, semua orang sepakat, nah itu dinamakan himpunan, gitu ya. Terus lanjut. Nah, ini kita belajar anggota-anggota himpunan, ya. Nih, contoh himpunan. Himpunan sayur-sayuran. Anggotanya apa aja? Kancah panjang, bucis, bayam, kecambah, ya. Terus himpunan buah-buahan, anggotanya nanas, jeruk. Himpunan ikan, anggotanya tongkol, gurami. Himpunan bumbu dapur, anggotanya bawang merah, garam, kemiri. Nah, dapat ditulis anggota dari himpunan sayur adalah kacang. Nah, anggota dari buah-buahan, nanas, jeruk, apel. Nah, itu ya. Himpunan pasti ada, ya, ada anggotanya, gitu. Terus lanjut. Nah, ini simbol, ya. Di halaman 115 nih. Mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Dapat dikatakan mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan dan dilambangkan dengan apa?
Nah, ini seperti huruf E ya. Lambangkan seperti huruf E. Ya, nih. Jadi dilambangkan bisa ditulis mangga, anggota dari buah-buahan. Tongkol bukan himpunan bumbu dapur, dapat dikatakan tongkol bukan elemen dari bumbu dapur. Ya, dilambangkan dengan lambangnya apa? E coret ya. Tongkol bacanya bukan anggota bumbu dapur. Nah, ini lambang ya. Bisa dipahami ya. Ini lambang. Oke. Lanjut. Ya. Lanjut, kemudian, nah ini tugas yang pertama kemarin ya. Nah, silahkan yang belum bisa kalian kerjakan dulu. Bapak kasih contoh. Di antara kelompok penduduk manakah yang termasuk himpunan dan bukan termasuk himpunan? Nah, ini binatang yang berkaki dua, jelas ya. Kalian bisa nyebutin, sepakat yang berkaki dua baca. Ada, berarti ini himpunan. Kumpulan siswa yang cerdas. Nah, ini cerdas ini macam-macam. Jadi ini bukan himpunan. Jadi yang A itu himpunan ya. Ini himpunan. Nah, yang B ini bukan himpunan ya. Nah, yang C, D, E kalian buat latihan sendiri. Kemudian lanjut yang nomor 2. Nyatakan pernyataan berikut ini dengan benar atau salah. Nah, ini kucing anggota himpunan binatang. Benar atau salah? Benar ya? Ya, benar. 1. Bukan anggota himpunan bilangan asli. 1 itu anggotanya, tapi di sini tertulis bukan. Berarti ini pernyataannya salah ya. Negatif 4, anggota himpunan bilangan cacah. Negatif 4 itu apakah anggota himpunan bilangan cacah? Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 4 itu bukan anggota, tapi di sini tertulis anggota. Berarti ini salah ya. Terus setengah bukan anggota himpunan bilangan bulat ya. Ya, setengah emang bukan ya. Jadi ini benar. Itu ya. Ini cara ngerjakannya. Nah, terus lanjut lagi ke halaman berikutnya. Nah, ini penyajian himpunan ya. Penyajian himpunan ada 3 cara ya. Yang pertama dinyatakan dengan menyebut anggotanya. Nah, misalkan ini A357, B2357, C, A, I, U, E, O. Nah, ini dengan menyebut anggotanya. Kemudian yang kedua, dinyatakan dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, A, himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Berarti 3, 5 ya. B, semua bilangan prima kurang dari 10. Nah, bilangan prima itu berarti 2, 3, 5. C, himpunan semua huruf vokal dalam adjad sakin. Huruf vokal berarti A, I, U, E, O. Nah, D adalah himpunan bilangan bulat, ya. Bisa bulat positif, bulat negatif ya. Jadi ini juga merupakan himpunan ya, disebutkan sifatnya. Nah, ini himpunan bilangan asli A. Nah, ini dengan menyebut anggota. Yang ini dengan sifat ya. Himpunan semua bilangan asli dinosikan A. Nah, ini sifat. Yang ini A sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, ini anggota ya. Himpunan semua bilangan cacah. Nah, dinosikan C. Ini sifat. Nah, kalau suruh nyebut anggotanya ini C 0, 1, 2, 3, 4 titik-titik dan seterusnya. Itu ya. Nih, dinyatakan dengan notasi. Nah, notasi itu apa? Tanda ya. Jadi, ini di halaman 119 lambang X. Nah, ini notasi nih. X kurang dari 6, X anggota bilangan asli dibaca
himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Ya, kalau pakai sifat ini himpunan bilangan asli kurang dari 6. Kalau pakai notasi X kurang dari 6 dan X anggota bilangan asli. Kalau pakai anggota langsung kita sebut apa? X itu 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya, paham ya? Kalau anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau pakai notasi. Yang terakhir ini, yang tak blok ini kalau pakai sifat. Ya. Kemudian tugas kalian yang di halaman, nah ini, halaman 121. Ya. Ini. Tulislah anggota. Nah, anggotanya bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3. Nah, ditulis itu. B, bilangan ganjil positif kurang dari 16. Ya. Ganjil positif kurang dari 16. Berarti 2, 4, ya, dan seterusnya. C, bilangan prima yang genap. Berarti, nah, kalian cari ya. Bisa buka Google juga, ya, kalau kurang jelas. Nah, ini juga nanti dikerjakan ya, yang 3 ini ya. Menyebut anggota bilangan asli kurang dari 10, berarti ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9 ya. Menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Ini kalau nggak bisa dilewati aja nggak apa-apa ya. Kalau nggak bisa dilewati nggak apa-apa yang ini. Ini X, nah, X kurang dari 10, X anggota bilangan asli ya. Bisa ditulis seperti itu. Ya. Bisa ditulis. Bentar, tak tuliskan bentar. Yaitu P ya, nama himpunannya, nama himpunan huruf besar sama dengan terus kurung kurawal. Nah, kurung kurawal bilangan asli yang kurang dari 10 ya. X, nah ini pakai notasi ya. X-nya dulu didefinisikan apa? X-nya itu kurang dari 10 ya. X itu apa? Nah, X, nah, anggota ya. Anggota bilangan asli. Terus kurung tutup lagi. Nah, ini ya. X ya, X kurang dari 10, X anggota bilangan asli. Ini anggota ya nulisnya ya. X anggota bilangan asli ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silahkan kalian tulis di kolom komentar di YouTube atau di Google Classroom ya. Silahkan dikerjakan tugasnya. Bapak kasih waktu 1 minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.